Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat PO Kelapa Gading yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali di Sapaan Pagi Sahabat PO Kelapa Gading pada hari yang ke-26, Senin 16 Maret 2026, dengan tema Tuhan Gembalaku. Pembacaan firman Tuhan pagi ini berdasar pada Mazmur 23. Saya akan bacakan dari TB2, Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang memelihara. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Dan domba tanpa gembala mudah tersesat, takut dan tidak tahu arah. Tetapi ketika ada gembala, domba merasa aman. Dalam kehidupan kita juga sering merasa khawatir tentang masa depan, pekerjaan, keluarga, atau kebutuhan hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa jika Tuhan adalah gembala kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia sanggup memeliharanya. Banyak orang memiliki banyak hal, tetapi selalu aja merasa kekurangan. Sebaliknya, orang yang berjalan bersama Tuhan tidak memiliki semuanya, tetapi hatinya penuh damai, karena Tuhan memeliharanya. Tuhan memberi ketenangan dalam pemulihan dalam Mazmur 2 ayat 2 sampai dengan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan bukan hanya memberi kebutuhan fisik, tetapi juga memulihkan jiwa kita. Dalam dunia yang penuh tekanan, kesibukan, dan juga masalah, banyak orang yang mengalami kelelahan batin. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dalam firman dan penyembahan, Tuhan memberikan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Seringkali Tuhan membawa kita ke padang rumput hijau melalui firman Tuhan, waktu kita berdoa, dan juga ketika kita berada di dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya. Dan di dalam hadirat Roh Kudus, serta di sana jiwa kita dipulihkan. Tuhan menyertai di lembah kelam pada Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Perhatikan bahwa Daud tidak berkata jika, tetapi sekalipun aku berjalan. Artinya dalam hidup pasti ada lembah. Lembah itu adalah
menggambarkan sakit, ada masalah keluarga, ataupun kesulitan ekonomi, kehilangan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita di lembah. Dia berjalan bersama kita, tongkat dan gada gembala melambangkan perlindungan dan tuntunan Tuhan, bahkan ketika kita tidak mengerti jalan hidup kita. Tuhan tetap memimpin. Tuhan memberkati di tengah musuh dari Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan sanggup memberkati kita, bahkan ketika ada orang yang menentang kita. Berkat Tuhan tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada kesetiaan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memberkati seseorang, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Tidak ada keadaan yang bisa menutupnya. Minyak yang melimpah melambangkan urapan dan sukacita dari Tuhan. Kasih Tuhan mengikuti sepanjang hidup. Dari Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini adalah janji yang indah dari Tuhan. Orang yang hidup bersama Tuhan tidak berjalan sendirian. Kebaikan dan kasih setia Tuhan mengikutinya setiap hari. Dan pada akhirnya, tujuan hidup orang percaya bukan hanya keberhasilan di dunia, tetapi tinggal dalam rumah Tuhan selamanya. Dan kesimpulan dari renungan ini, dari Mazmur 23, mengajarkan kita kebenaran besar. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati dan menuntun kita sampai akhir hidup. Karena itu, jangan takut menghadapi masa depan. Selama Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami ke padang berumput hijau dan membimbing kami ke air yang tenang. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering khawatir, kami takut dan ragu menghadapi kehidupan ini, ataupun mengandalkan diri kami sendiri. Melalui firman-Mu pagi ini, kami semakin percaya Engkau selalu menyertai, menuntun, dan melindungi kami. Kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntun kami agar kami selalu berada di jalan-Mu yang benar dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.